Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan sesuai dengan warna baju saya kali ini saya mau bahas saham GoTo teman-teman ya. Jadi GoTo ini sedang ramai karena sejak awal bulan dia masuk ke periode lock-up-nya dibuka ya. Investor-investor sebelum IPO yang pegang saham syariah sudah boleh jualan dan terlihat di transaksinya gitu ya, ratusan juta lot ya yang ditawarkan di harga-harga ARB gitu ya. Nah ini cukup mencengangkan dan tentu saja bagi investor retail ini jadi drama apa lagi nih ya di saham GoTo, dan kita harus ngapain kalau misalkan kita sebagai investor, kira-kira apa sih hal-hal yang kita pertimbangkan. Nah akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya teman-teman, kalian jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Ekosistem GoTo merupakan sebuah ekosistem yang menarik di sektor teknologi, di mana mereka sudah punya 3 area atau 3 domain layanan, teman-teman. Pertama adalah layanan finansial ya, mereka punya GoPay, mereka punya point of sales untuk pembayaran, mereka juga punya payment gateway, itu adalah grupnya finansial. Mereka juga punya e-commerce di sini mengandalkan Tokopedia ya. Rasanya kita semua sudah sangat aware dengan brand Tokopedia, salah satu brand e-commerce terbesar kita saat ini di Indonesia. Yang ketiga adalah Gojek ya. Gojek dengan layanan on demand-nya dia ada GoCar, GoRide, GoFood ya. Mereka menawarkan layanan on demand yang ketiganya bergabung menjadi satu di dalam grup GoTo. Jadi secara ekosistem layanan menurut saya GoTo itu salah satu layanan ekosistemnya sudah sangat mature. Karena ketiga layanan ini bisa saling berkolaborasi dengan baik. Kolaborasinya contoh, di Tokopedia, kalau teman-teman belanja di Tokopedia, kalian bisa pilih delivery-nya instan dengan GoRide. Lalu kalau kalian mau bayar, pengen dapat poin lebih, kalian bayarnya dengan GoPay. Yaitu salah satu contoh kolaborasi dari ketiga brand yang tadinya sendiri-sendiri, sekarang berintegrasi di dalam GoTo Group. Di samping itu juga banyak sekali entitas layanan di dalam ekosistem GoTo, dan di momen dimana GoTo melepas 1.300 karyawan, rasanya GoTo juga perlu mempertimbangkan untuk evaluasi entitas anaknya mereka yang mungkin masih menjadi beban atau belum perform atau belum kemana-mana secara kinerja keuangan. Mungkin GoTo juga bisa mempertimbangkan untuk menghentikan layanan dan fokus pada layanan yang sudah berjalan dan memberikan GTV yang bagus ya. Itu adalah salah satu hal yang bisa digunakan untuk menekan biaya operasional GoTo yang begitu besar. Secara performa bisnis ya, GoTo sendiri di dalam slide presentasinya mereka mencantumkan target GTV sebesar 619 triliun. Ini jumlah yang sangat besar teman-teman, dengan gross revenue-nya di 23 triliun, dengan margin yang mereka targetkan adalah 1,06%. Jadi dengan jumlah uang beredar yang demikian besar di platform GoTo, mereka tuh sebenarnya hanya menargetkan 1,06%. Ini jumlah yang cukup kecil, tapi sebenarnya kita bisa memaklumi. Kenapa? Karena nanti di belakang kita akan lihat ya, salah satu kontributor terbesarnya GoTo mendapatkan GTV yang begitu besar adalah dari finansial, dari GoTo, dari GoPay. Nah, kesulitannya adalah gimana cara GoPay gitu ya untuk memonetisasi transaksi-transaksi yang sifatnya lewatan. Contoh misalnya dia transfer dengan GoPay, contoh misalnya dia top up ke GoPay, sekarang misalkan ada pembayaran Rp1.000 gitu ya. Nah, mekanisme monetisasi inilah yang harus dipikirkan oleh GoTo, sehingga ketika platform mereka digunakan ratusan triliun, mereka bisa mendapatkan kontribusi margin yang lebih besar lagi gitu ya. Dan faktanya dengan target sekitaran 23 triliun pendapatan kotornya, pendapatannya bersih mereka sekarang di level 8 triliun. Yang artinya kurang dari 30% pendapatan kotor yang mereka targetkan gitu ya, posisi sekarang. Masih ada akhir tahun, dan dari 9 bulan beroperasi, GoTo sudah mengalami kerugian bersih ya. Kerugian sebelum pajaknya adalah 20,9 triliun, hampir 21 triliun. Ini tentu saja nominal yang sangat besar, dan jumlah ini naik hampir 40% ya, hampir 40 bahkan lebih dari 40% ya dari bulan yang sama di tahun lalu. Jadi secara year on year
Goto ruginya meningkat cukup signifikan teman-teman ya di tahun 2022 ini. Kalau kita masuk ke kinerja layanannya ya, kinerja on demand performanya cukup bagus ya. On demand ini adalah layanannya Gojek ya. Secara gross transaction value, nilai ini adalah nilai triliun teman-teman ya. Nilai triliun mereka dari tahun 2021 berkembang cukup baik, naik 32% dari 34 triliun menjadi 44 triliun. Gross revenue-nya juga naik cukup bagus ya dengan take rate. Take rate ini adalah komisinya teman-teman ya, komisi marginnya. Mereka mengambil margin 21,6%. Dari 7 triliun mereka mendapatkan gross revenue naik menjadi 9,8 triliun. Jadi sisi on demand services menurut data ini menjadi salah satu sumbangsi besar Goto. Dia punya take rate yang cukup bagus ya 20%. Kenapa? Karena dari sisi bisnis modelnya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pembayaran customer dan dari biaya potongan yang mereka dapat dari driver, dapat potongan dari restoran kalau misalkan layanan GoFood. Nah, itu memberikan take rate yang nilai take rate-nya itu sebenarnya bisa diubah-ubah lebih fleksibel ya oleh Gojek. Nah, bagaimana dengan e-commerce? Nah, e-commerce berbanding sangat jauh dengan on demand di mana mereka kesulitan mengkonversi untuk mendapatkan take rate yang tinggi ya. Kalau tadi di Gojek mereka dapat take rate 20%-an, e-commerce mereka hanya mendapatkan take rate 3,1% dari nominal transaksi yang beredar, gross transaction value-nya sebesar 202 triliun, teman-teman. Jadi revenue gross-nya 6,2 triliun dari total GTV-nya 202 triliun dengan margin hanya 3% ya. Margin 3% ini tentu saja kecil dan tentu saja ada PR besar dari Goto khususnya Tokopedia untuk bisa meningkatkan take rate-nya ini. Tapi ini juga bukan PR yang mudah. Kenapa? Karena kalau Goto atau Tokopedia terus-menerus meningkatkan biaya layanan, kemudian mereka mengambil potongan yang besar dari seller, bisa jadi nanti ekosistemnya terganggu, pelanggannya mungkin nanti nggak jadi beli lagi online, atau misalnya nanti sellernya malas untuk berjualan di Tokopedia dan dia pilih platform lain. Jadi tantangannya seputar itu. Makanya untuk mendapatkan GTV yang besar di lini e-commerce agak-agak tricky teman-teman ya. Beda dengan GoRide tadi karena mereka bisa memaksimalkan dari dua sisi. Sementara kalau dari sisi e-commerce rasanya promo gratis ongkir juga jadi salah satu ini ya beban juga di Tokopedia karena begitu banyak transaksi yang terjadi tapi ongkirnya Tokopedia kan perlu menanggung ongkir itu semua. Nah, selama masih terjadi beban promosi dan pemasaran yang gila-gilaan, rasanya akan sulit gitu ya bagi Tokopedia untuk bisa mendapatkan take rate yang lebih besar. Terakhir, nah ini juga nilai yang sangat fantastis 260 triliun ya yang beredar di platformnya fintech Goto. Tetapi Goto hanya mendapatkan margin 0,5% teman-teman ya. Jadi dari 260 triliun uang yang beredar di dalam platform mereka hanya 1,2% gross revenue-nya mereka ya. Ini masih gross revenue teman-teman. Jadi ini jumlah yang sangat kecil dan PR besar bagi Goto yaitu meningkatkan take rate ya, meningkatkan commission margin mereka di setiap platform supaya bisa seimbang, bisa sustainable secara bisnis, tapi bisa mendapatkan profit yang lebih besar dan akhirnya perusahaan bisa untung. Nah, apa yang terjadi dengan Goto di sebulan terakhir ini gitu ya? Ketika mereka memutuskan untuk mengurangi karyawan dan lain-lain, menurut saya itu adalah bagian dari survival mode on-nya Goto ya. Mereka punya cash yang besar teman-teman, 35,4 triliun ya. Aset lancar dengan 31 triliun diantaranya adalah cash. Jadi mereka punya cash yang besar. Masalahnya adalah bagi Goto 9 bulan berjalan saja mereka sudah bisa mengalami kerugian hingga 20 triliun. Artinya cash 35 triliun ini mungkin hanya bisa mengcover operasional Goto kalau Goto tidak berbenah sampai 2 tahun ke depan. Tentu itu jangka yang sangat pendek sehingga manajemen Goto memang harus bertindak gitu ya. Dan mereka akhirnya mengumumkan untuk PHK massal 1.300 karyawan Goto. Dan sebenarnya ini berita yang cukup sedih gitu. Saya
pernah menjadi salah satu bagiannya entity Goto gitu ya. Dan memang Goto secara tempat kerja juga nyaman, dan mungkin banyak orang akan sedih dan kaget ketika menerima keputusan ini. Tetapi dari sisi perusahaan atau dari sisi investor, kita pun juga akan mempertanyakan hal yang sama gitu ya. Karena dengan beban gaji yang tinggi, rasanya Goto tidak bisa lagi mengakomodir itu. Dan keputusan ini itu kurang lebih 12% ya dari grup Goto melakukan efisiensi gitu ya. Dan itu juga di-state oleh mereka sendiri bahwa mereka akan merasionalisasi headcount, artinya merasionalisasi jumlah karyawan dan membekukan rekrutan ya. Kita tahu beberapa tahun ke belakang terakhir ya, 5 tahun ke belakang, rasanya startup teknologi itu booming banget, rekrutmennya gila-gilaan, dan akhirnya pecah ya di beberapa bulan ini, satu persatu mengumumkan layoff gitu ya. Dan Goto sendiri menyebut bahwa mereka masih punya 130 titik ya cost optimisasi ya inisiatif. Artinya bisa jadi layoff-nya akan bertambah ke titik-titik lain atau strategi-strategi lain. Tapi tentu saja beban marketing dan promosi adalah salah satu PR-nya Goto. Bagaimana mereka tetap jadi brand yang punya awareness bagus, tapi biayanya juga nggak gede-gede amat. Nah, ini adalah angkanya teman-teman, supaya kalian bisa membandingkan sendiri. Ingat ya, pendapatan bersihnya Goto adalah 8 triliun, beban penjualan dan pemasarannya 11,2 triliun. Jadi pendapatan dan beban penjualannya tidak imbang gitu ya. Kalau kita turunin lagi, di bulan September ini ya, per September laporan keuangan mereka, gaji dan imbalan karyawan mereka mencapai 11 triliun ya. Ini cukup aneh karena di bulan Juni mereka mengeluarkan 7 triliun gitu ya, 7 triliun. Apakah karena ada pesangon dan lain-lain, saya kurang tahu. Tetapi jumlah ini kalau kita bandingkan dengan year on year, bulan yang sama tahun 2021 itu naik 100%. Jadi biaya gaji dan imbalan karyawan Goto naik 100%. Jelas ada sesuatu yang sangat berlebihan di sana, karena dibandingkan dengan pendapatan perusahaan, ini jelas nggak masuk akal. Berapa sih titik yang masuk akal? Relatif gitu ya, tetapi seharusnya pendapatan perusahaan kemudian diturunkan ke dalam biaya gaji dan gaji karyawan yang imbalan karyawan, paling tidak maksimal adalah di level 30%-an ya, 30%, karena itu baru karyawan, belum mempertimbangkan yang lain ya, gedung, operasional bisnis dan lain-lain. Jadi kalau biaya gaji dan karyawan saja sudah melebihi pendapatan bersihnya Goto, jelas ini tidak sehat teman-teman. Dan langkah yang diambil manajemen nanti akan kita review di kuartal 4-nya ya. Dari 1.300 karyawan, kira-kira bisa berapa sih menurunkan gaji dan imbalan karyawannya Goto gitu ya di akhir tahun ini. Kemudian Goto mengalami yang namanya drama ARB ya pasca lockup. Lockup adalah mekanisme di mana investor-investor di sebelum IPO, di pre-IPO seri A, mereka tidak boleh menjual sahamnya, dan sesuai dengan peraturan POJK ya, bagi pemegang saham seri A, mereka sudah bisa menjalankan jual beli sahamnya 8 bulan setelah Goto IPO. Nah, dimulai dari Desember kemarin, Goto sudah dibuka lock-up-nya dan terjadi banyak transaksi teman-teman. Salah satunya transaksi di pasar negosiasi yang jumlahnya sangat besar. Kemudian itu sudah mulai beredar banyak gitu ya. Kira-kira siapa sih pemegang saham-sahamnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat saham-saham seri A, ini kalian bisa lihat ya, itu ada 2 kelompok. Kelompok yang punya hak suara dan kelompok yang tidak punya hak suara. Yang suaranya 1 gitu ya, kalau SHDM itu suaranya 2. Jadi pemilik saham-saham seri A itu adalah rata-rata ya investor-investor besar teman-teman. Jadi nggak heran kalau akhirnya saham yang diguyur ke Goto itu bisa mencapai ratusan juta lot teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini lotnya jumbo-jumbo semua teman-teman ya, pemilik jumlah sahamnya ya. Kalau kita lihat ada Pak Aribali Thohir dan beberapa perusahaan-perusahaan besar di sini, ada Taobao Cina, mereka punya kepemilikan yang besar-besar gitu ya. Nah, kita harapkan tentunya pemilik saham SDHSM ini tidak ada yang menjual saham Goto ketika lock-up-nya dibuka. Kenapa? Karena mereka adalah manajemen ya. Manajemen kalau misalkan mereka menjual,
tentu akan dipertanyakan oleh publik, meskipun alasan divestasi tentu saja bisa bermacam-macam. Tapi dalam situasi seperti ini kita berharap manajemen tidak ada yang melakukan penjualan sebagai komitmen mereka bahwa di masa depan harga saham GoTo juga bisa naik lagi kok. Istilahnya seperti itu. Hal terakhir, kalau kita sebagai investor retail di GoTo, kita harus ngapain gitu ya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah teman-teman masih yakin atau enggak pada prospeknya GoTo. Ya, saya sendiri masuk di saham GoTo. Saya masuk belum lama teman-teman. Saya masuk ketika GoTo mengumumkan PHK karyawan. Jadi saat GoTo mengumumkan PHK karyawan, saya nggak berapa lama ya, berapa hari setelahnya saya beli di saham GoTo, dan itu pun saya sudah minus 30%-an. Apalagi teman-teman yang hold lebih lama, mungkin sekarang sudah minus 50%-an lebih gitu ya. Artinya ya mungkin kita posisinya nyangkut gitu. Tapi kalau kita sudah terlanjur loss dalam atau mau nyangkut gitu ya, terus apa gitu ya. Nah, ada satu hal yang menurut saya menjadi keunggulannya investor retail, yaitu kita punya waktu yang leluasa teman-teman untuk melakukan buy ataupun sell ya. Saya banyak belajar dari catatan Pak Lo Keng Hong ya, ketika dia menghold saham Bumi, kemudian sahamnya anjlok sampai 50 perak, beliau banyak di dalam tanda kutip ya dipertanyakan oleh teman-temannya, kenapa kok kamu beli masih di hold, banyak diasumsikan bangkrut. Kemudian kemudian beliau sabar, hold, nambah kepemilikan, sampai akhirnya bisa exit ratusan persen teman-teman ya. Itu kisah yang luar biasa, dan saya mengambil dua hal penting di sana. Pertama adalah conviction, ya, seberapa percaya diri kita terhadap saham itu, dan apa yang membuat kita percaya diri harus kita analisa dengan baik, dan kita ngerti dengan bisnisnya, dan kita yakin suatu saat ada turnaround performance di sana. Yang kedua adalah kesabaran gitu ya. Kesabaran itu penting. Kalau Pak LKH nggak sabar, dia cut loss, mungkin dia nggak akan exit ratusan persen. Mungkin modalnya habis banyak banget teman-teman. Kayak kita tahu kalau Pak LKH masuk dalam satu saham itu porsinya gede-gede gitu ya. Udah bukan investor retail biasa kelasnya beliau. Nah, kalau nggak sabar, kehilangan modal banyak. Demikian juga dengan teman-teman yang mungkin sekarang sudah loss dalam, kalian, waduh, udah deh nggak sanggup lihat minus gede banget, mau cut loss. Saran saya adalah tetap tenang, tunggu dulu, pertanyakan lagi kepada kalian kenapa kalian beli saham GoTo, apa yang buat kalian invest di saham GoTo gitu ya, dan lakukanlah buy dan sell itu dalam kondisi yang tenang, jangan karena situasi sekitar, kayak misalkan sedang drama ARB yang berjilid-jilid, ada berita di mana-mana soal lock up, banyak investor-investor ngebuang saham ini. Jangan lakukan decision karena berita-berita tadi. Ya, lakukan analisa kalian sendiri dan pastikan apakah kalian masih yakin dengan prospeknya atau tidak. Dan apapun keputusan kalian, nggak ada masalah gitu ya. Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang akan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Karena sudah nyangkut, kalian jual, kalian loss, kehilangan modal gitu ya. Dan ingat, recovery modal itu nggak mudah. Mungkin kalian bisa nunggu kajian lagi. Tapi sekali lagi, hati-hati ketika melakukan cut loss bagi kalian yang invest, karena faktor resiko yang terjadi bukan karena fundamental perusahaan. Memang GoTo sedang rugi besar gitu ya, tapi hal-hal seperti itu harus dikombinasikan lagi dengan planning perusahaan ke depan dan kemampuan kalian untuk kepanjangan. Nah, bagi investor retail, kira-kira kita harus ngapain ya? Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan pertama yang saya ajukan buat teman-teman yang saat ini sebagai investor GoTo adalah, kalian masih yakin nggak sih dengan prospeknya saham GoTo? Tadi kita udah bahas bahwa mereka memutarkan 600 triliun lebih di dalam platform mereka. Dan memang salah satu PR besarnya mereka adalah monetisasi platform ya, dan mereka sudah punya niat baik. Meskipun niat baik itu mengorbankan 1.300 karyawan dan mungkin akan terus berlanjut karena mereka masih punya 130 rencana untuk melakukan efisiensi operasional bisnis gitu ya. Nah, kalau kalian sudah nggak yakin, kalian jual cut loss ya, it's okay. Tapi kalau kalian masih yakin, maka selanjutnya ini bisa mempertegas posisi kalian ya. Satu hal bahwa investor retail itu teman-teman punya keunggulan, yaitu leluasa dalam mengelola waktu untuk buy atau sell. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada big fund manager atau dia adalah perusahaan besar yang investasi di GoTo terus dia rugi, ya, dia
nggak bisa nunggu terlalu lama teman-teman. Dia harus bertanggung jawab untuk buat laporannya, dia harus bikin strategi supaya ada hasil di tahun-tahun mendatang, dia harus mendapatkan return yang jelas. Nah, hal-hal itu tidak berlaku untuk investor individu. Sebagai contoh, saya baca kisah yang sangat menarik dari Pak Lo Keng Hong. Dia cerita bagaimana dia bersabar terhadap saham Bumi, apalagi saham Bumi anjlok sampai dibawa ke gocap ya, saham gocap dan PLKH average down secara bertahap sampai akhirnya teman-teman dia bisa exit ratusan persen profit ya, ratusan persen profit. Nah, di cerita itu ada dua hal penting yang saya dapat. Yang pertama adalah conviction. Conviction itu artinya seberapa percaya diri kita bahwa perusahaan ini akan turn around di masa depan. Yang kedua adalah kesabaran gitu ya, kesabaran. Kalau teman-teman masih punya conviction, masih yakin, ya kalian bisa hold ya. Kalau misalkan nggak yakin ya lepas aja. Yang kedua, kalian perlu sabar. Kalian bayangin kalau Pak LKH cut loss di Bumi, dia bisa kehilangan modal besar banget teman-teman. Tapi karena beliau sabar dan nggak ada tuntutan ya, dia tunggu aja momennya sampai akhirnya momen batu bara harganya naik dan dia bisa exit ratusan persen, dapat profit di sana. Itu juga terjadi buat teman-teman yang di saham Gotoh ataupun saham lainnya. Ketika kalian memutuskan untuk invest dan kalian seorang investor, maka kalian juga perlu diuji kesabarannya dan conviction-nya kalian. Conviction bisa dilatih dengan analisa, dengan mendalami bisnisnya, tapi kesabaran tuh ujiannya masing-masing gitu ya. Dan kalau kalian bisa melewati ujian kesabaran, biasanya kalian akan terlatih dan di momen-momen selanjutnya kalian akan lebih tenang gitu ya. Nggak heran Pak LK sekarang masuk di saham-saham yang menurut saya risikonya besar seperti DILD. Kinerjanya sedang ya minus gitu ya secara kinerja, tapi beliau juga masuknya dengan porsi yang besar ya, 5%. Tapi beliau punya waktu yang bebas aja gitu ya. Jadi sabar sampai akhirnya DILD bisa membuktikan kinerjanya. Jadi itulah yang membuat investor retail itu lebih unggul dibandingkan dengan investor-investor kakap gitu. Jadi kalau kalian sekarang, tapi kalau untuk kalian yang sudah nggak yakin ya lepas aja sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Tapi tetap aja kalau misalkan buat kalian yang mau beli, hati-hati karena situasinya sedang banyak dramanya ya. Guyuran lotnya itu ratusan juta lot. Jadi mending tunggu sampai situasinya adem kalau kalian mau beli lagi, atau misalkan kalian mau masuk tunggu dulu sampai ya harganya nggak seliar sekarang ya, karena dalam market kan ada namanya market risk ya, volatility harga yang bergerak. Kita bisa meminimalisasi hal itu dengan cara ya masuk di momen-momen yang tepat. Itu tadi teman-teman pembahasan kita terkait saham Gotoh gitu ya, saham yang memang dramanya sedang cukup intens akhir-akhir ini di bawah ARB terus, bahkan sekarang sudah mendekati level 100 perak gitu ya. Sementara di harga IPO-nya dia berarti dia sudah turun hampir berapa? 70% ya teman-teman di harga 388. Jadi memang penurunan Gotoh ini sudah cukup tajam di pasar negosiasi, sebanyak yang bertransaksi di harga Rp100. Masih ada ekspektasi saham ini akan pasti dibawa turun sampai ke harga kurang lebih mendekati 100 gitu ya. Karena memang di pasar negosiasinya di harga segitu gitu. Dan sekali lagi buat investor retail, buat teman-teman yang masih hold mungkin sudah loss dalam, tetap hati-hati sebelum melakukan sell cut loss gitu ya. Karena ini salah satu quote lagi ya, saya ambil dari Jack Ma teman-teman. Dia bilang gini, hari ini tuh sulit, besok lebih sulit gitu ya. Tapi hari setelah besok itu indah. Dan banyak orang memutuskan untuk stop besok malam. Ya, ini maksudnya tuh kalau teman-teman sekarang sebagai investor Gotoh ataupun saham lain dan nyangkut dalam, kalau teman-teman masih yakin dan melihat masih ada harapan di saham itu ya, sabar itu salah satu pilihan yang bagus juga kok ya. Tadi saya sudah kasih contoh Pak Lo Keng Hong yang sabar di saham Bumi. Beliau juga masih sabar di saham GJTL. Sabar juga untuk masuk di saham DILD meskipun masih sakit secara kinerja. Jadi kalau kita bisa sabar, one day ya, kalau perusahaan itu memang prospeknya bagus dan berjalan di track yang benar, bukan tidak mungkin akhirnya kita bisa exit dengan ratusan profit ya, ketimbang
kita cut loss karena panik. Tetapi apapun itu teman-teman, keputusan terakhir dari teman-teman semuanya ya, tetap lakukan analisa versi kalian sendiri, karena disitulah akhirnya teman-teman bisa memutuskan untuk buy, hold, ataupun sell. Itu aja teman-teman pembahasan dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman investor saham Gotoh gitu ya. Kalau kalian nyangkut, saya juga nyangkut kok. Saya termasuk investor baru di saham Gotoh karena saya masuk ketika Gotoh mengumumkan PHK karyawan ya. Beberapa hari kemudian saya masuk karena melihat itu sebagai inisiatif yang bagus untuk bisa menekan pengeluaran. Dan itu pun saya udah minus 30%-an gitu ya, hampir 30%-an. Jadi saya pun nyangkut, tapi kalau ada teman-teman yang nyangkut lebih dalam, tentu saja dengan market yang masih volatile seperti ini sangat riskan untuk mengambil keputusan. Segitu aja teman-teman video dari saya kali ini, semoga bermanfaat, dan kira-kira habis ini kita bahas apa lagi ya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. God bless you, bye bye.